Saya akan bercerita sedikit. Alkisah di negeri yang aman, damai, dan makmur, ada kedatangan banyak musuh yang disebabkan oleh pengelolaan negara itu yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Sang Raja Rahwana, Raja Alengka, yang sangat durjana dan angkara murka, menyebabkan negeri Alengka yang subur makmur itu terpuruk dan banyak unsur yang mulai mendatanginya. Itulah negeri Alengka. Pada saat itu Raja Rahwana mengingat bahwa dia punya adik yang sangat kuat, dialah Bung Karno. Dibangunkannya Bung Karno, namun dia tidak mau karena dia tidak peduli dengan kakaknya yang sangat angkara murka. Namun ada cara lain membangunkan sang raksasa ini. Maka Ibu Sukesi, ibu yang telah memberikan hidup, dia membangunkan. Lalu Bung Karno bangun dan memerangi musuh-musuhnya. Bung Karno tidak peduli siapa musuhnya dan tidak peduli pada kakaknya yang angkara murka, tetapi dia hanya peduli karena bangsanya dalam yang membahaya. Bangsanya sangat terancam. Saya menganalogikan, pada hari ini kita berkumpul sekian puluh guru sejarah. Inilah raksasa yang tidur. Selama ini guru sejarah mungkin tidak terlalu diperhatikan. Mungkin juga guru sejarah dinomor duakan. Semoga dugaan saya salah. Tetapi pada hari ini Ibu Pertiwi juga membangunkan guru sejarah untuk maju, untuk membangun negeri ini. Karena negeri ini tempat kita berlindung, tempat kita mencari makan, tempat kita untuk berteduh. Maka hari ini saya mengharapkan menjadi kebangkitan guru sejarah. Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk guru sejarah. Baik, saya akan menyapa semua hadirin dengan sapaan yang mudah saja dari sahabat historia. Sahabat historia, kita sudah tidak sabar lagi untuk dengarkan pemaparan dari para narasumber. Kita telah hadir 3 narasumber yang sangat kompeten untuk mengantar kita dalam sarasian ini. Yang pertama, pria yang sangat santun dan sangat santun dan sangat dihormati ini lahir di Sumber Kudus, Sumatera Barat, tanggal 31 Mei 1935. Beliau menyelesaikan studinya, master dan doktornya di Chicago University dan masternya di Ohio State University. Sebenarnya beliau sudah tidak perlu saya perkenalkan karena semua sudah kenal. Namun sedikit mungkin biar lebih tahu. Beliau juga dosen dari banyak perguruan tinggi, diantaranya UII, di Pascasarjana UNJ, IAIN, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan dosen tamu di McGill University Kanada, dan banyak lagi. Kemudian beliau pendiri Arif Institute, kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, Presiden of Conference and Religion of Peace, dan yang terakhir beliau dipercaya oleh Presiden untuk duduk dalam Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden bidang pemantapan ideologi Pancasila. Karya-karyanya sangat banyak, di antaranya Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan, kemudian Islam, Good Government dan pengentasan kemiskinan, menggugah nurani bangsa, Islam, kekuatan doktrin dan keagamaan, Islam dalam masalah kenegaraan, dinamika Islam, dan Islam mengapa tidak. Banyak sekali, kalau saya bacakan mungkin tidak selesai 1 jam. Oke. Beliau juga menerima penghargaan Magsaysay Award, kemudian Habibie Award, dan sebenarnya yang paling menarik, beliau waktu kecil yang di Sumber Kudus banyak
menghabiskan waktunya untuk bermain-main, berolahraga, jogging, badminton, tenis meja, dan memancing ikan, menjala ikan, dan menembak dengan bedil angin. Dengan bedil angin ini rupanya hobi ini terus sampai sekarang, tapi tidak membedil ikan, tetapi membedil para intoleran dan para radikalis. Kita panggil Bapak Profesor Dr. Fatedi Ma'arif. Silakan Bapak. Narasumber yang kedua, seorang pria sangat tampan dan masih melajang. Saya harap terus melajang karena dia seorang pastor Yesuit. Lulus dari Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara pada tahun 1986, kemudian gelar master dan doktor keduanya di bidang sejarah diraih di Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Kemudian tahun 2004-2005 menerima beasiswa Fulbright untuk program postdoktoral guna melakukan penelitian sejarah di Amerika. Mengajar sejarah di University of California Riverside sebagai Fulbright Scholar Resident. Mendapat beasiswa tahun 2014 dari IPIC, American Institute for Indonesia Studies, untuk melakukan penelitian di Amerika Serikat. Dan kini beliau bertugas sebagai pengajar sejarah dan kajian budaya di Universitas Sanada Dharma Yogyakarta. Dia bekerja sebagai Kepala Pusdima, Pusat Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Karya-karyanya antara lain kemarin siang Romo membedah sebuah buku di ruang sebelah dan sekarang mau dilanjutkan lagi, dipertajam lagi. Karya-karyanya antara lain Bung Karno menggugat, Full War Shadow, Reveal Out Indonesian Account of the 1965, Mass Violence of 1965, kemudian Luka Bangsa, Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi, Bertemu Matahari, dan yang terakhir Membangun Republik, dan banyak lagi. Kalau saya baca mungkin tidak selesai setengah jam. Kita panggil Dr. Etik Baskoro Tulus Wardoyo, silakan. Narasumber yang ketiga, gelar master dan doktornya keduanya dalam bidang ilmu sejarah diperoleh dari Universitas Sanata Dharma. Banyak melakukan penelitian dan riset aktif dalam pengabdian masyarakat, serta pengamat pengembangan sekolah-sekolah Yayasan Kanisius, menyusun buku teks pelajaran sejarah di SMA, beberapa kali dalam Olimpiade Sekolah Dasar, program peningkatan prestasi dan semangat pembelajaran, menulis berbagai artikel dan jurnal, juga dalam bentuk buku, Kewirausahaan Kota Gede Masa Kolonial, Jenderal Hugeng Iman Santoso, Belajar Sejarah, Siapa Takut, 100 tahun Triarkara yang mendidik Indonesia, dan banyak lagi. Beliau sekarang aktif dan mengajar sejarah Indonesia, metode dan metodologi sejarah, historiografi, sejarah lokal, dan pendidikan kewarganegaraan. Beliau sebagai praktisi pengajar sejarah. Kita panggil Bapak Dr. Anton Haryono. Sahabat Historia, rasanya sudah tidak sabar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber. Dalam sarasiat ini akan kita bagi dalam dua sesi, yaitu nanti pemaparan, selanjutnya nanti yang lebih penting lagi setelah kita istirahat, kita akan lanjutkan dengan diskusi supaya kita guru-guru sejarah ini mengerti betul apa yang harus dilakukan. Seperti Bung Karno, setelah bangun dari tidur kita mau ngapain. Sekarang saatnya kita untuk mengikuti pemaparan dari para narasumber. Untuk itu kesempatan yang pertama kami sampaikan dari Bapak Anton dulu. Bapak Sabtu kemarin silakan Bapak Anton.
selamat pagi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Saya terkejut malah saya pertama kali pakarnya kan tidak terlalu. Ya, sebenarnya ketika rekan-rekan alumni 85 datang ke kantor saya, kemudian membawa judul guru sejarah mengawal NKRI, menangkal intoleransi dan radikalisme dari ruang kelas. Saya membayangkan satu korps alumni yang sadar betul akan tanggung jawabnya. Jadi saya kira aura dari judul ini aura tanggung jawab. Jika memang kemudian banyak yang hadir dan bahkan kemarin harus ditutup, katanya logistiknya kurang. Karena di sebelah juga sedang ada diskusi buku, cukup banyak juga yang hadir. Kebetulan buku ini berbicara tentang bagaimana para sejarawan besar. Ada Pak Sartono, kemudian ada Ben Anderson, kemudian ada banyak lagi yang sempat diwawancarai oleh Romo Baskoro dan kemudian dijadikan satu buku judulnya Membangun Republik. Ya, jadi sini sedang siap-siap untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Di sebelah berbicara tentang membangun republik. Nampaknya memang ini bukan kebetulan, tapi satu hal yang memang dipertemukan. Saya mencoba untuk menanggapi apa yang diinginkan oleh rekan-rekan alumni dan juga guru sejarah. Saya beri judul saja sesuai dengan judul tema besarnya, guru sejarah mengawal NKRI, menangkal intoleransi dan radikalisme dari ruang kelas. Menurut hemat saya, mengawal NKRI itu artinya mengawal terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai dasar dan konstitusi. Ya. Kemudian juga artinya mengawal terlaksananya perjuangan kesepakatan dan cita-cita bersama. Jadi kalau para guru sejarah ingin mengawal NKRI, sebenarnya guru sejarah sedang mengagendakan suatu agenda besar, agenda yang tidak mudah untuk dicapai, apalagi kalau kita melihat kondisi mutakhir bangsa ini. Kemudian dari situ saya kira kita mencoba melihat peran strategis dari guru sejarah, peran strategis dari guru sejarah, di mana melalui pelajaran sejarah mendidik generasi muda mengenal, mendalami dan mencintai Indonesia. Kemudian juga artinya menumbuhkan kesadaran sejarah, kesadaran akan keindonesiaan, entah itu sejarah Indonesia yang diajarkan ataupun sejarah manapun juga. Sejauh tentu saja pembelajaran itu diberi perspektif kepentingan Indonesia. Yang kadang-kadang kita lupa ketika mengajarkan sejarah adalah menetapkan perspektif. Karena perspektif itulah yang akan mengarahkan apa yang hendak kita tuju, apa yang hendak kita capai. Jadi memang perspektif menjadi penting sekali. Kemudian prinsip dalam pembelajaran sejarah saya ambil beberapa, ya, bahwa mempelajari masa lalu itu bukan untuk masa lalu tentu saja. Selalu orang mempelajari masa lalu ketika ada kepentingan, yakni kepentingan masa kini. Masa kini yang terus menjalani kekiniannya menuju ke masa depan. Dan ini juga perlu disadari. Ketika NKRI harus dikawal, maka prinsip ini harus tetap dipegang. Jadi bahwa yang kita ajarkan itu
bukan demi masa lalu, karena masa lalu sudah tidak pernah akan hadir, tetapi demi masa ini, untuk kepentingan masa ini. Artinya segala sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa itu dalam konteks kepentingan masa ini. Kalau ini dilakukan, kita lakukan secara serius, maka menurut hemat saya seperti judul bukunya Pak Swantoro, masa lalu selalu aktual. Masa lalu selalu aktual. Dalam buku itu, buku jurnalisme sejarah yang diberi judul Masa Lalu Selalu Aktual, itu Pak Swantoro yang juga alumni pendidikan sejarah juga membahas lebih banyak peristiwa-peristiwa luar negeri, karena memang beliau dulu juga memegang tajuk tentang luar negeri. Tetapi nilai aktualnya bagi bangsa Indonesia itu besar sekali, ya, besar sekali. Kebetulan sebelum saya ditemui oleh panitia, saya sedang banyak membaca buku itu, walaupun buku itu sudah saya bilang. Kemudian belajar sejarah itu belajar tentang pengalaman, bukan untuk dihafal prosesnya, tetapi dimaknai substansinya, ditemukan nilai edukatif. Jadi ini yang selama ini kita sadari atau tidak, sering orang mengasosiasikan pelajaran sejarah itu pelajaran hafalan, pelajaran yang membosankan. Padahal waktu kecil, saya merasakan betul, waktu kecil itu paling suka tidur di tempat nenek atau kakek, karena nenek kakek adalah orang yang paling mudah bercerita, dan kita kangen akan cerita-ceritanya. Nah ini yang artinya apa? Perbandingan antara apa yang kita ajarkan di kelas dengan cerita nenek kakek kita waktu kita kecil, itu perbedaannya jelas. Cerita nenek kakek nggak perlu dihafalin, tetapi walaupun nggak perlu dihafalin, mengesan selamanya. Sementara pembelajaran kita sering terjebak pada hafalan dan tidak pernah berkesan apapun. Jadi membuang hafalan itu menjadi, saya kira, agenda ketika substansi-substansi yang akan kita berikan untuk sebuah pembelajaran, apalagi pembelajaran demi mengawal NKRI, itu menjadi penting. Jadi pemaknaan, menemukan nilai edukatifnya. Saya kira dua prinsip yang ingin saya temukan. Kemudian strateginya. Ini strategi pembelajaran sejarah dalam konteks baru. Jadi bagaimana kita mengakomodasi generasi milenial, generasi digital. Suka tidak suka, generasi ini sudah generasi yang betul-betul kita harus menyesuaikan. Jadi artinya apa? Ketika mereka itu begitu akrab dengan IT, ya udah, apapun sumber sejarah ada semua di situ. Kita butuh berapapun bertumpuk-tumpuk ada di situ. Kalau beberapa waktu yang lalu siswa masuk kelas, HP-nya harus ditinggal di satu tempat, dikumpulkan, atau ke sekolah tidak boleh bawa HP, karena ada zamannya. Justru itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ini yang saya kira banyak sekali, mau video ada, mau gambar begitu berlimpah, mau artikel ringkas begitu banyak. Terus generasi milenial adalah, atau generasi digital adalah generasi yang lebih suka membaca daripada mendengarkan, karena SMS, WA dan seterusnya. Kita sendiri bisa menghitung berapa persen kita telepon, berapa persen kita SMS ke dia. Hampir bisa dipastikan sebagian besar. Tapi membaca, menulis ringkas, bukan yang panjang-panjang. Kemudian karena apa? Kemudian terjadi. Ya.
Orang tidak harus menulis, harus membaca buku tebal, karena apapun yang dibutuhkan secara ringkas tersedia. Kemudian juga strategi yang lain, bukan pertama-tama bagaimana guru mengajar, tetapi bagaimana siswa aktif belajar. Ini prinsip. Kadang-kadang kita tahu teorinya,